relevan dan praktis. Itu kuncinya. Dan kita akan mulai menawarkan kurikulum yang jauh lebih merdeka. Sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak. Kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh guru. Kedua, fleksibel sehingga guru boleh mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya. Dan ketiga, memberikan kesempatan untuk guru berkreasi dan berinovasi sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih mudah. Jadi kita bukannya ganti menteri, ganti kurikulum, bukan. Kurikulum yang akan kita tawarkan tahun depan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru-guru. Jadi banyak hal-hal yang pasti akan menarik di tahun depan, tolong ditunggu, sabar. Tapi nomor satu, tolong desak semua kepala dinas untuk sekolah tatap muka harus segera dilaksanakan. Oke, set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kami, channel tutorial dan berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kurikulum tahun 2002 atau kurikulum prototype yang rencananya akan digunakan mulai tahun 2002 dan sudah sampel untuk sekolah penggerak. Seperti apa yang dikatakan Bapak Nadiem Makarim, kurikulum ini bersifat relevan dan praktis. Mari kita bahas. Kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kurikulum prototype diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai tahun 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama pemulihan pembelajaran. Masa pra-pandemi, kita menggunakan kurikulum 2013. Masa pandemi, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2021, kurikulum yang kita gunakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Masa pandemi tahun 2021 sampai tahun 2002, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototype di sekolah penggerak dan SMK penggerak. Masa pemulihan pembelajaran yaitu mulai tahun 2022 sampai tahun 2024. Rencananya kurikulum 2013 dan kurikulum prototype sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Jadi ini tidak wajib. Tahun 2024 penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013. A. Kompetensi kurikulum 2013 terlalu luas, sulit difahami dan diimplementasikan oleh guru. B. Kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan, daerah dan peserta didik. C. Mapel informatika bersifat pilihan, padahal kompetensi teknologi merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh peserta didik pada abad 21. D. Pengaturan jam belajar menggunakan satuan minggu per minggu tidak memberikan keleluasaan pada satuan pendidikan untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran dan menyusun kalender pendidikan. Akibatnya, kegiatan pembelajaran menjadi padat. E. Pendekatan tematik jenjang PAUD dan SD dan mata pelajaran jenjang SMP, SMA, SMK, diktara, dan diskusi merupakan satu-satunya pendekatan dalam kurikulum 2013 tanpa ada pilihan pendekatan lain. F. Struktur kurikulum pada jenjang SMA yang memuat mata pelajaran pilihan peminatan kurang memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih selain peminatan IPA, IPS, atau bahasa. Gengsi peminatan juga dipersepsi hierarkis. Itu adalah
tadi itu adalah hasil evaluasi pada kurikulum 2013. Benang merah pengembangan kurikulum prototype melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. 1. Orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, ekonomi, emosional, dan spiritual, berbasis kompetensi bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah, lingkungan sekolah, dan kebutuhan murid. Kurikulum prototype mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototype memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. 1. Pembelajaran berbasis proyek atau pengembangan soft skill dan karakter, iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. 2. Fokus pada materi esensial. Yang ketiga, fleksibel bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Kurikulum baru 2022 bukan paksaan, itu hanya opsional. Kita tidak akan memaksa semua sekolah menggunakan kurikulum yang baru ini. Ini akan ditawarkan sebagai opsi sama seperti kurikulum kondisi khusus, yaitu kurikulum darurat tahun lalu. Jadi di tahun 2022 kita tawarkan kurikulum baru prototype sebagai salah satu opsi tambahan dari sekolah yang percaya dan merasa sudah siap menerapkan. Jadi bukan paksaan, melainkan tumbuh secara organik. Kata Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Itu penjelasan tentang kurikulum prototype. Intinya kurikulum ini memberikan kebebasan pada guru untuk mengembangkan apa yang menjadi pembelajarannya yang diinginkan. Merdeka belajar. Saya rasa cukup untuk penjelasan tentang kurikulum prototype. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.